Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahu azim. Ibu Bapak yang mulia, tema kita sudah betul belum itu judulnya? Judulnya menjaga kesehatan, ya. Sebagaimana tadi diawali dengan pengantar, nikmat itu tidak hanya nikmat kesempatan, artinya kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan misi ibadah kita, tetapi juga nikmat sehat, ya. Alhamdulillah kalau sampun kawan doso tahun mempelajari ilmu kedokteran secara istiqomah dan juga mengajarkan pada mahasiswa-mahasiswa S1, S2, S3 sampai sekarang, dan insya Allah masih diizinkan sampai usia 70, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Allah sendiri memang meminta kita untuk mencermati, mengobservasi, mengamati apa yang ada dalam diri kita. Sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Menika kula betul alat peraga, ibu bapak yang mulia. Jadi tubuh manusia itu sebetulnya seperti lampu bangju. Jadi sepanjang tindak untuk mergi, insya Allah saben perapatan itu untuk lampu bangju. Itu tidak disediakan untuk dilanggar. Ya, masyarakat Jogja itu nusewu, rodo kesusunan. Terus lampu abang itu tetap dilabrak. Padahal itu adalah kesepakatan bersama. Terus kalau wau sampun dipun waosaken lewat menika rekaman nggih. Jadi orang yang sudah betul-betul master dalam Al-Qur'an tidak berhenti pada hafalan, tetapi sampai pada surat Ali Imran 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah sepakati nek lampu abang nggih mandek, kuning itu siap-siap, mboten terus ngebut ngangge klakson barang didin nggih mboten. Nek ijo nggih nyaman. Maka Bapak Ibu, sehat yang dimaksud kita sepakati adalah tidak hanya sehat badan. Karena faktanya setiap acara sawalan kok ketemu nih wong kok padha tuwa-tuwa yo. Sing dhisik enom. Ngantos kepengurusan kemawon dadak ganti sing luwih nom. Kata Bapak Ketua yang lama, ganti generasi sing nom. Padahal Bapak Ketua yang lama juga masih muda, masih kelihatan 20 tahun. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hidup itu tidak kenal usia. Maka Bapak Ibu kalau ditanya panjenengan yuswanipun pinten, jangan dijawab. Itu dalam bahasa Inggrisnya jelas Bapak Ibu. How old are you? I'd rather not say. Jadi jangan sekali-kali menjawab angka usia. Apalagi HBD terus pamer roti tar padahal reso didahar ming dilati toh. Kok roti kok ning WA ini loh. Itu kan tidak bisa dimakan. Ya. Yeah. Kedua, Bapak Ibu yang sudah merasa sepuh,
Kalau ditanya bagaimana kesehatannya, jangan sekali-kali menjawab, "Alah ya sehate wong tuwa." Mboten pareng. Kalau Bapak Ibu menjawab sehat, ya sehat saja. Nanti kalau ditambah, "Alah ya sehate wong tuwa." Gusti Allah menika ngendika lho kalau wau dibacakan Al-Qur'an, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi kita harus kuat. Ya, ini semua ini gara-gara lagunya Ebit GAD itu ya. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini kesimpulan kami belajar ilmu kedokteran selama 40 tahun. Hasilnya itu ya, lampu bangjo niki. Dados lampu merah ini urusan makan, urusan minum, hubungan suami istri. Itu yang lampu merah. Yang lampu kuning golek rezeki. Maka tadi kan ditampilkan masih butuh biaya untuk pembebasan tanah. Bagaimana kita bisa meroleh rezeki kalau tidak mobile? Mobile itu artinya bergerak. Ini kok lampu kuning. Jadi selama ini Bapak Ibu kenapa kok masyarakat kita pada sakit? Ada rumah sakit, ada puskesmas, ada BPJS. Itu karena apa? Yang dipelajari hanya kuning merah, kuning merah. Bapak Ibu kalau sholat sedekap toh, yang di bawah kedua tangan panjenengan itu gudangnya penyakit. Yang di atas asta panjenengan itu adalah yang harus selalu kita upayakan supaya kita sehat. Itulah lampu hijau yang baru akhir-akhir ini kami ajarkan di Fakultas Kedokteran Bapak Ibu. Jadi selama ini yang diajarkan pada mahasiswa calon dokter hanya lampu kuning, lampu merah, lampu kuning, lampu merah. Yang itu selalu tarung Bapak Ibu. Dados nun sewu kenapa orang kok pada sakit mah? Nggih. GERD, kanker usus. Itu karena diperangi terus oleh yang kuning. Bapak Ibu. Nun sewu kula nalika saderengipun wulan Ramadan ugi dipun timbali banyak pasien-pasien itu periksa bukan karena penyakit tetapi minta penguatan supaya boleh tidak puasa karena sakit mah. Terus pasien kula kathah menjelang bulan Ramadan supaya mereka dapat dukungan oleh ora poso ora apa-apa. Setelah lebaran, kalau mau Pak Ketua, istilah kita lebaran, wong Jawa, wis lebar poso. Itu pasien itu banyak sakit perut Bapak Ibu. Dados kula nika nate dados dokter PKU Muhammadiyah di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan ditugaskan di UGD. Niku bar bodo niku isine diare. Malah kata ingkang dipun infus. Karena apa? Wis lebaran. Sing maune ora entuk sarapan, saniki sarapan. Nggih, kados kalau sowan panjenengan dereng sarapan. Amargi kanca istri dereng siap. Loh, Bapak budal gasik toh. Lho, arep pengajian nih. Ha iki wis tak siapke lho, sudah telat. Alhamdulillah kula lenggah dipun paringi dus-dusan. Padahal dereng ngaturaken tausiah. Nggih, dados ibu bapak ingkang mulya dus-dusan ingkang panjenengan tampi ugi unjukan. Nek kula air minum bawa sendiri. Kuwatos nek ora ditawani unjukan. Nggih.
Jadi Bapak Ibu ketika dahar, ketika ngunjuk, ingatlah surat Asy-Syu'ara ayat 79. Sinaosa panjenengan sampun donga. Tetapi dalam surat Asy-Syu'ara ayat 79 itu Allah berfirman, walladzi yud'amuni napa? Wayasqin. Dados Gusti Allah menika ingkang paring daharan lan unjukan. Pramila menawi badhe dahar, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini bukan nun sewu sekedar SOP, tetapi resapkanlah di dalam hati kita. Walladzi yut'imuni wayasqin. Jadi Bapak Ibu dahar ngunjuk menika wonten ingkang maringi. Walaupun pada hari ini ya lewat panitia. Nggih, coba dipun lajengaken malih. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Sekarang orang tuh sibuk, kadar gulanya naik, kolesterolnya naik, trigliseridnya naik, asam uratnya naik. Subhanallah. Nun sewu Bapak Ibu, dokter itu dididik untuk memberi obat. Milo sekolahipun naminipun Faculty of Medicine. Medicine niku obat. Jadi kalau orang Indonesia menerjemahkan fakultas kedokteran itu jadi aneh. Loh, obat kok jadi dokter iki piye to? Faculty of Medicine. Terus medicine niku atosipun obatnya kula sinaonipun di Eropa di Institute for Sport und Kreislauf Medicine. Terus kalau sekolah kedokteran olahraga dan kedokteran sirkulasi. Ini berkaitan dengan obat, tetapi obat yang alamiah Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu mindsetnya harus berubah. Amargi kalau mau surat Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Jadi mestinya Bapak Ibu lewat organisasi kita ini yang sangat istimewa, ya organisasi dakwah sosial, setenggalipun apa nih Pak Ketua? Pendidikan luar biasa Bapak Ibu. Ya harapan kita ke depan Pak Ustadz Hermawan kita menjadi pilot project bahwa Al-Quran itu memang menjadi obat. Bukan berarti Qurannya disuwek, diobong terus diunjuk. Coba tadi kasetnya dihentikan tuh, padahal bagus sekali tuh. Fabima rahmatim minallahi lintalahu. Karena memang sehat itu pusatnya di segumpal daging. Wonten hadis ingkang Bapak Ibu asring midhanget, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini bagus, maka baguslah seluruhnya. Tetapi kalau segumpal daging ini rusak, rusak seluruhnya. Apakah itu? Itulah qalb. Pramila Kanjeng Nabi itu Al-Quran berjalan Bapak Ibu. Yang bisa kita lihat, kita perhatikan dari surat Al-Imran 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Nun sewu Bapak Ibu saged maos wonten serat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an
fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dados Bapak Ibu ingkang minulya, kita asring midanget istilah pitedah. Nggih. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak kalau sholat tidak pernah meninggalkan ihdinas siratal mustaqim. Pitedah. Jadi orang yang mendapat petunjuk diantaranya dalam bentuk rahmat. Pramila ibu bapak yang menawi kintun WA itu ya jangan disingkat ASSWW, malah medeni ketok WW, gimana? Jadi Bapak Ibu, rahmat ini penentu loh. Wis poso kok isih jengkelan wae, isih nesunan wae. Itu karena jauh dari rahmat. Padahal agama kita kan agama dakwah Bapak Ibu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Panjenengan tindak haji kemawon diwanti-wanti kok. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini kalau Bapak Ibu, ya, bekal haji itu tidak sekedar real, dolar, tetapi yang utama adalah watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Karena orang yang bertakwa itu pasti dekat dengan orang. Bagaimana tidak? Sifat bawaan orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fisarra wadharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi hatinya itu betul-betul indah sekali Bapak. Orang yang bertakwa itu. Nggih. Jadi istilah meminta maaf itu tidak dikenal. Yang ada adalah memberi maaf. Apalagi orang Jogja itu menjelang bulan Ramadan itu mesti do gawe apem. Nggih, terus nika purpuran lewat apem. Apem itu dari kata afuwun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa. Ngantos kula gadah murid S3, judul disertasinya itu pemaafan. Subhanallah. Orang kalau memendam kejengkelan Bapak Ibu, itu akan merusak badan loh Bapak Ibu. Yeah. Orang yang bisa masuk surga itu yang hatinya bersih. Tidak ada lagi sisa-sisa dendam, dengki, iri. Yeah, Bapak Ibu. Pramila Bapak Ibu, monggo dipun lajengaken slide berikutnya. Yeah. Jadi Bapak Ibu, ini adalah alam semesta yang masing-masing di garis edarnya dan mereka tidak akan tabrakan. Bahkan Bapak Ibu yang masih tinggal di bumi, Allah mengingatkan dalam surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi mana kibiha. Coba Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak mungkin saged pinaraan kanthi skeco. Ya, sebetulnya pengajian ini yang ideal ya lende-lende. Ya, terus pengurus baru ini perlu memikirkan ke depan kursi lipat. Ya, kados wonten Madinah wonten Mekah nika supaya ingkang midhangetaken pengaosannya saged lende-lende. Terus ingkang leres nggih sing nempel tembok niki. Itu kali teklak-tekluk gitu. Subhanallah. Nggih. Terus Ibu, Bapak ingkang mulya, ini organisasi yang sangat luar biasa. Tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga masyarakat luas, ya, terbukti tadi sudah ditayangkan sumbangan-sumbangan, ya, lajeng nun sewu badhe damel pondok penghafal Quran, ya. Insyaallah Bapak Ibu menawi panjenengan kersa menggerakkan semangat Al-Baqarah 186
apa yang dicita-citakan ketua yayasan itu insya Allah segera terwujud. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Panjenengan mirsani medsos janjane sedulur dhewe niku udah sugih-sugih lho. Tidak hanya M, T, triliun iso tuku pesawat pribadi. Ada seperti makanya Pak Ustadz Hermawan kita beli pesawat jet pribadi. Teng Kulon Progo rek ampun wonten bandarane to. Keri nitip teng mriko mawon ora usah gawe bandara dhewe. Ini cita-cita loh Bapak Ibu. Adik-adik kita ini yang masih muda saja omahe ana sing 40 M, nggih mboten? Niku nek nggo gawe pondok kan luwih manfaat. Terus zaman sekarang ini orang do pamer kekayaan Bapak Ibu. Padahal itu kan coba Bapak Ibu mau surat An-Nahl ayat 96. An-Nahl 96. Apa yang di sisi kita ini akan hilang. Tetapi yang di sisi Allah itulah yang kekal. Ma indakum yan fad wa ma indallah baqin. Mila Bapak Ibu, kula ini paling remen bergaul di tengah-tengah jamaah haji. Karena mereka lah ahli-ahli surga yang tahu persis bagaimana mengisi kehidupan ini. Alhamdulillah Bapak Ibu kula dados petugas haji wiwit taun 19. Sepindahan gini ku amargi dados dokter PKU dikirim sebagai petugas haji diparingi ambulan sejak peristiwa Mina. Lajeng saben taun munggah kaji niku. Mila saged sareng ketua yayasan. Nggih. Terus Bapak Ibu hanya nikmatnya jadi dokter, Pak. Terus dokter mendampingi jamaah haji. Alhamdulillah ya. Panggih Bapak ketua yayasan wonten Padang Arafah. Kabeh wong kumpul ning Arafah. Ya mboten. Jadi tidak pandang siapa. Monggo diperlajengaken malih. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi Bapak Ibu penting kita fahami bahwa Allah menciptakan manusia itu utamanya adalah alat komunikasi. Pramila hadis sangat jelas menjelaskan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kula niku gumun amargi ingkang nimbali itu organisasi alumni haji. Sepanjang jalan kula talbiyah toh Pak. Nun sewu lho padahal mboten teng tanah suci. Kenapa? Talbiyah ini luar biasa Pak. Tidak setiap orang mampu talbiyah. Kebanyakan jamaah haji Indonesia itu keluar dari Masjid Nabawi, dari Bir Ali gitu. Itu talbiyahnya cuma sekali dua kali terus ngantuk. Sehingga sopir-sopir Arab Saudi itu paling senang membawa penumpang jamaah haji Indonesia karena suasananya tenang. Beda sing digawa itu jamaah Turki, Iran rewel. Kalau teng mrikone pergaulannya bebas, tidak terbatas pada KBIH. Kalau nanti dipun timbali jamaah Iran loh Bapak Ibu. Mereka kalau makan tuh tertib sekali. Lenggah kemawon dilungguhke lho. Terus dikalungi, diandui. Langsung tertib. Habis makan kumpul di kamar masing-masing, disiplin ilmu, menyampaikan perkembangan ilmu mutakhir. Nah, kalau jamaah Indonesia makan rebutan. Nggih mboten? Jupuke lawo saoke-oke terus ora dientekke. Terus engko nek mlebu kamar sing ditekoki kowe mau tuku sajadah pira regane? Kok murah? Mbok aku
diterke. Subhanallah. Ingkang rawuh mriki mboten kados mekaten. Ya, istimewa, ya. Ini pengalaman kula nderekaken jamaah haji dari tahun ke tahun, Pak. Itu ajek ora ono perubahan. Ya. Kejawi panjenengan ingkang rawuh menika. Subhanallah. Sampun nggih. Jadi Bapak Ibu kita lihat Ka'bah. Jadi Bapak Ibu kenapa panjenengan bisa sustain 16 tahun ya, sampai sekarang masih berjalan, itu karena pertemuan dari hati ke hati ya. Kita tidak lagi bicara masalah badan, tetapi yang lebih utama adalah qalb. Karena dalam surat An-Nahl ayat 78 Gusti Allah mengendika wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal sam'a kok niki jenengan nggih aja mantuk-mantuk sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Kenging nopo tiang kok podo gerah? Itu karena Allah memberikan fasilitas yang begitu wow. Mata, telinga, hati yang digunakan hanya mata dan telinga. Sehingga panjenengan buka medsos sing diweruhi namung fufu fafa. Kok ono dokter ahli bius kok memperkosa pasien. Ada isu gubernur mantan Jawa Barat selingkuh. Niki sing digateke. Padahal nun sewu di HP kita ini 30 juz Al-Quran loh Bapak Ibu. Akibatnya nesu-nesu terus. Ijazah palsu kok nganti saiki ora asli-asli. Habis waktu Bapak Ibu. Nggih, mila Bapak Ketua Yayasan yang baru ini harus kita dukung sepenuhnya dengan cita-cita luhurnya. Menjadikan literasi adik-adik kita supaya hafal Al-Quran. Kebanyakan masyarakat kita ini belum hafal 30 juz, baru ngunjuk juz mangga. Juz alpukat. Nun sewu lho Bapak Ibu, kula menika ningali langsung jamaah haji Indonesia sebelum pulang dibekali hafalan Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Biasanya sampai 5 ayat sebelum kondur ke Indonesia. Barang kula cek jamaah yang di Surabaya selang 5 tahun hafalannya sampai mana? Pancet 5 ayat niku wau. Nun sewu Bapak Ibu, waktu ini dikemanakan? Pramila kalau wau Bapak Ketua ngendika nikmat itu tidak hanya nikmat sehat, tetapi juga nikmat sempat. Subhanallah. Bapak Ibu janganlah kita bicara saya ini usianya sudah 60, saya usianya sudah 70. Kehidupan dunia itu kalau dijelaskan dalam Al-Quran hanya 1 ayat. Al-Hadid 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun wazinah wa tafakhurum bainakum wa takathrum fil amwal wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama. Tetes panjenengan boten perlu aku iki luwih tuwa lho timbang sampean. Ibu bapak yang kau lihatkan,
Kula niku gadah murid-murid S1. Itu kalau saya bandingkan ketika saya dulu mahasiswa, itu lompatannya luar biasa. Nun sewu lho, basa Inggrisipun ngecipris. Nah, alhamdulillah kula mboten namung basa Inggris Bapak Ibu, basa Jerman barang dadi rada bergenggeng nggih mboten. Nun sewu lho, ich habe Sport und Kreislaufmedizin in Innsbruck studiert. Subhanallah. Terus mahasiswa kali kula nggih kuthuk. Ah isone mung basa Inggris kok nggih mboten. Ah dosene kok basa Jermane ya nggih. Cus. Nah, makaten. Dipun lajengaken malih. Nah, nika Bapak Ibu yang belum banyak masyarakat kita tahu bahwa sehat itu yang menentukan adalah kondisi cairan ekstra sel. Terus Bapak Ibu, tubuh manusia kalau diringkes itu cuma jadi 3 kompartemen menika. Bapak Ibu, selama 40 tahun Bapak Ibu, saya hanya fokus mempelajari bagaimana cairan yang di luar sel itu stabil, konstan. Jadi Bapak Ibu wungu sare, aku kok awake pegel-pegel ya, loro-loro nggih. Aduh, ku tak berdaya. Nah, itu karena kirang unjuk. Pundi sing dengkule doloro. Nggih mboten. Jadi air, milo yang saya bawa bukan sembarang air Bapak Ibu. Ngantos kula ningali pabrike wonten Jepang mriku. Aman ndak diminum untuk orang Indonesia? Terus Bapak Ibu, cairan tubuh kita itu kados panjenengan nawi tindak wonten griya sakit. Tidak ada satu infus pun yang diambilkan air dari air sumur. Boten wonten Bapak Ibu. Sebab nanti akhirnya otaknya bengkak. Kejang-kejang. Terus air tubuh kita itu rasanya asin. Nah ini yang warnanya biru, kados laut. Terus Allah menciptakan laut itu bukan untuk dipagari Pak, tapi pembelajaran bagi umat manusia. Iku lho, awakmu iku banyune itu rasane asin. Cobi panjenengan keringete raose napa? Asin toh? Jenengan nek gosok gigi keluar darah rasanya apa? Asin. Jenengan pirsa mboten, kula nika dokter haji lho Bapak Ibu. Tapi saben-saben jamaah haji kok watuk. Itu karena apa? Karena keasikan ngelek umbel. Jadi kalau jamaah haji sudah pilek, mestinya tidurnya miring ke kanan. Sebab umbel menika gurih Pak. Tanpa sadar dilek. Pak dokter, kula kok mboten-mboten swantenipun. Lah sampean pilek sarene mlumah kok. Gara-gara ini kula kok dipun timbali terus teng tanah suci loh Bapak Ibu. Tidak harus menjadi penjual es teh. Penjual es teh saged umroh sekeluarga loh Bapak Ibu. Subhanallah. Sampun nggih Bapak Ibu, ilmu semacam ini siapa yang mau belajar? Orang kok sing digoleki ming duit wae. Kalih nun sewu duding-duding wong liya. Sementara dirinya sendiri tidak dipelajari. Adzariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini bukan sekedar ayat untuk dilewatkan Bapak Ibu. Satu ayat ini kalau dipelajari sampai ke Eropa Bapak Ibu. Subhanallah. Mila Bapak Ketua Yayasan tolong diingatkan adik-adik surat Al-Hadid ayat 16. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin nusewu menika Muhammad ayat 24 nggih. Terus afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah panjenengan mboten kersa
merenungi, mendalami, memahami Al-Quran dengan sungguh-sungguh, ataukah memang hatinya sudah mengeras? Dipun tambah lagi Pak Ketua Yayasan, surat Al-Hadid 16 nggih nika, alam yaknil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fatala alaihimul amada faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Nggih, tetes Bapak Ibu, kula menika SD saged khatam 5 kali sebulan. Tetapi orang tua mendorong ayat-ayat kauniyah juga harus dipelajari. Pramila Bapak Ibu dalam surat Fussilat 53 Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi Al-Quran, alam semesta, badan itu 3 in 1 Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memisahkan Al-Quran dengan tubuh kita, tidak bisa memisahkan Al-Quran dengan alam semesta. Monggo. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang ibu-ibu harus rajin membuat sayur bening. Karena tidak setiap orang dimampukan membeli cairan seperti infus menika Bapak Ibu. Kados kula niku beto menika amargi dipun paringi tiyang. Tak wet-wet iki. Nun sewu icip-icip. Nah, nun sewu nggih. Jadi Bapak Ibu, sayur bening penting. Selama kami hidup di benua Eropa, setiap makan siang tidak pernah absen menu sup. Dados sop ini juga penting, tapi jangan ditambah buntut. Wong Indonesia niku nek milih menu niku sak buntut mila kolesterolnya dhuwur nggih mboten. Maka saya salut pada ibu-ibu, daging kurban sampai sekarang masih di freezer loh. Dirit-irit gitu. Makanya jenengan penelitian jamaah haji ibu-ibu yang aktif itu kunjungan rumah silaturahim, Bu derek ningali freezer itu, kok dagingnya isih, nah, ben kolesterolnya ora dhuwur, dirit-irit. Sampun nggih Bapak Ibu ingkang minulya. Jadi kesehatan kita ini bertumpu pada cairan. Ketika Bapak Ibu kira ngunjuk, nun sewu, ketinggal saking pasuryan. Pasuryannya itu tidak berseri-seri, agak merenggut. Nun sewu Bapak Ibu, kurang air itu menjadikan adrenalin naik. Adrenalin naik menjadikan orang gampang emosi. Pramila selama sebulan Bapak Ibu dilatih terpapar adrenalin. Karena orang yang berpuasa itu kadar adrenalinnya paling tinggi, walaupun dibandingkan dengan olahraga yang paling berat sekalipun. Kalau niku matur adrenalin nggih neliti teng Eropa Bapak Ibu. Atlet-atlet kita tes adrenalinnya berapa, Jadi sekali lagi Bapak Ibu, orang yang kurang minum adrenalinnya naik, sehingga tensinya gampang munggah, kadar gulanya gampang munggah, kolesterolnya gampang munggah. Jadi nek saben dipun potret kalau wingi kula dipun potret teng balik RW pas ngowoh. Kanca istri protes, bojoku bagus-bagus bareng dipotret kok. Astagfirullahaladzim. Jadi sekali lagi, mangke dipun edit nggih Mas nggih. Anjir, harus diedit, ora usah ngaftrek meleh. Bapak Ibu, sekarang ini wajah bisa dipercantik, bisa
pertampan. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, dados ibu-ibu katuran membuat menu yang baku menawi istilahipun Bapak Ketua Yayasan TG, sayur bening, sayur asem, soto. Soto itu bukan bihunnya yang penting, tetapi kuahnya. Panjenengan ndamel bakso, kalau mau ada tayangan niku bakso gawe dhewe napa tumbas? Bakso itu yang penting bukan indil-indilnya, yang penting kuahnya Bapak Ibu. Karena kuahnya itu pasti mengandung elektrolit, sehingga panjenengan itu air yang masuk seperti infus yang berkelantungan di rumah sakit. Kalau panjenengan tuh yang diunjuk niku banyu bening kados ngeten, insya Allah pipas pipis wae. Mila ibu-ibu males ngunjuk, ya betul. Nembe mimik wis pipis meneh. Karena air semacam ini tidak awet di dalam tubuh, ini akan diusir Pak. Bukan warga kita, keluarkan pipis, ya betul. Jadi yang awet itu ya tadi panjenengan. Loh kok sudah rampung Pak? Pun rampung niki. Kalau komunikasi kali Bapak Ketua Yayasan 8:30 selesai. Sampun nggih. Gangsal menit melih nggih. Yang penting ibu-ibu kondur saking mriki sampun gadah ilmu yang segera diamalkan. Rajin-rajin membuat soto, tapi tidak perlu pakai bihun. Bikin bakso, mboten usah ngangge indil-indil. Etok-etoke bakso. Nanti kita butuhkan airnya. Nun sewu ilmu semacam ini tidak pernah diekspos di masyarakat loh. Ini bisa mengurangi pendapatan dokter ini. Terus gara-gara kurang unjuk itu bubrah kabeh tatanan di dalam tubuh. Monggo dipun lajengaken malih. Nah, jadi Bapak Ibu, sehat itu terletak di segumpal daging ini. Pramila Bapak Ibu, jagalah jantung. Jangan dibebani hal-hal yang tidak perlu. Kados kalau wau akhir menapa nggih surat tuh. Jadi napa nggih? Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lajeng dipun tutup wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum. Terus jantung niku kabel 3 Bapak Ibu. Ada jantung yang memelihara panjenengan supaya bisa mencapai usia 120 tahun. Ada kabel yang menjadikan panjenengan kemerungsungan, deg-degan menghadapi hari esok. Ada kabel yang segera mempensiun panjenengan. Contohnya pun kemarin ada khotib mau naik mimbar Idul Fitri, jatuh kapundhut, korek Aceh jatuh mati, dan lain sebagainya. Maka hati-hati dengan gaya gravitasi Bapak Ibu. Batasilah duduk paling lama 1 jam. Karena duduk jauh lebih berbahaya daripada merokok. Apalagi merokok sambil duduk. Jadi duduk ini menyebabkan darah turun terus ke bawah. Pramila Bapak Ibu, insya Allah kalau nyun donga benjang kalau dipun timbali seminar di Semarang, sudah disiapkan kereta tapi yang terbaik, sing bayare paling larang nih. Terus kalau niku tang pundi-pundi mboten nate bayar Bapak Ibu. Ke Jepang, Eropa, tiketnya do teko dhewe. Napa mulai teng Jerman, Herr Profesor, ich werde nach Deutschland gehen. Können Sie mir helfen? Tung tiketnya teko. Dumugi mriko diparingi napa niku? Cek. Wah, iki nggo golek pondokan, udahan. Bapak Ibu. Jadi maka Bapak Ibu yang hadir di sini, nggih, kados kala wau
dipun ngetaken wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Jadi Bapak Ibu kalau membaca medsos, wong kok iso duwe duit 4 triliun, 16 triliun, panjenengan aja gumun. Terus Bapak Ibu jangan gumunan, ojo kagetan, ojo bingungan. Panjenengan nika ingkang dipun kersakaken Gusti Allah bermodalkan 1 T saja. Tapi bukan triliun, takwa. Sebab dengan takwa itu Allah akan senantiasa memberikan solusi dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Marilah Bapak Ibu kita buktikan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Kenapa tiyang niku do loro? Karena tidak meyakini Al-Qur'an sepenuhnya. Jadi yang digunakan mata telinga yang muncul nesu, hipertensi, gula munggah, kolesterol, darah menggumpal, nggih. Kados contonipun Mbak Titik Puspa. Itu sudah titik. Kalau koma masih lumayan. Lah kalau sudah titik Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita ini khususnya bapak-bapak ya, kalau hari Jumat khotib di naik mimbar harus diperhatikan. Kebanyakan bapak-bapak kalau sholat Jumat khotib belum naik mimbar sudah siap-siap ngantuk. Nanti kalau sudah khotib naik mimbar, ittaqullah, ketoke mantuk-mantuk, janjane ngantuk. Maka bapak-bapak yang sudah mulai sulit tidur, rajin-rajinlah sholat Jumat. Nggak usah minum obat tidur ngantuk dewe. Nggih. Kelebet khotibnya loh, itu khotib kalau jadi makmum ya podo ngantuke loh. Ya, ini perlu dikaji ya. Jadi memang ibadah itu kok ya ndak ringan. Makanya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama muhsin. Sebagai kesimpulan, jantung kalau kabel kuningnya yang menyala itu deg-degan. Tapi kalau kabel merah yang menyala, bablas Pak. Jantungnya kok alon, lajeng tercekik. Nggih. Fa idza balagatit taraqi wa qila man raq. Bapak Ibu. Jadi hijau ke depan yang kita aktifkan. Caranya bagaimana? Bapak Ibu berusaha menghiasi wajah dengan penuh keceriaan. Monggo dipun lajengaken malih. Ini sa'i nggih, Bapak Ibu. Sa'i itu kalau di sofa apa yang Bapak Ibu kerjakan? Memandang Ka'bah. Terus dongo, nggih mboten? Subhanallah Bapak Ibu. Jadi haji ini luar biasa Bapak Ibu. Benjang kalau dipun timbali pelepasan haji wonten gubernuran Bapak Ibu. Nggih. Nika mangke kula badhe tampilkan. Malih next. Terus? Jadi Bapak Ibu, kenapa orang tidak sehat tapi sakit? Karena kegiatan hidupnya cuma 2 ini. Kalau ndak sare, wungu sare isine stres. Maka Bapak Ibu bersyukur mboten dados presiden, mboten dados menteri. Niki wis wayahe bayar lho, nyaur utang lho niki. Bila perlunya efisiensi, apa-apa dirit, nggih mboten? Jadi Bapak Ibu, kata kunci sehat adalah bersyukur. La in syakartum la azidan. Niki sing sare niku lampu abang. Sing menyat niku lampu kuning. Berarti Bapak Ibu perlu menambah lampu hijau. Apakah itu? Jadi dokter kalau melihat orang tidur, yang ada dalam benaknya ya penyakit Bapak Ibu. Pundi sing mah, pundi sing asma. Wungu sare yang paling gawat bangun tidur, serangan jantung, stroke. Siang apalagi menghadapi ketegangan.
Pramila Bapak Ibu, kita perlu mendamaikan antara kuning dan merah. Slide berikutnya. Jadi bangun tidur itu kalau tidak hati-hati itu akan menaikkan gula, kolesterol, darah menggumpal. Maka Bapak Ibu jangan ikuti lagu taman kanak-kanak. Bangun tidurku terus, ini bahaya. Sudah banyak saudara kita yang jatuh di kamar mandi Bapak Ibu. Maka yang betul Mbah Surip, bangun tidur, tidur lagi. Nek perlu digendong, tak gendong kemana-mana, gitu. Tapi itu ternyata Allah tidak ridhoi, sehingga Mbah Surip hanya populer 3 bulan. Monggo diperhatikan malih. Terus, Bapak Ibu, ilmu ini harus dipelajari sampai ke Eropa loh. Artinya apa? Bapak Ibu bangun tidur, tubuh harus bisa menata ulang tekanan darah maupun denyut jantung. Itu yang dikotak. Jadi ketika Bapak Ibu berubah dari berbaring ke berdiri, tekanan darah tidak boleh naik terlalu tinggi atau rendah terlalu rendah. Maka Bapak Ibu bangun tidur, kami anjurkan untuk mengikuti SOP. Miring ke kanan setengah menit, duduk setengah menit sambil berdoa, kemudian jumeneng jinjit ping 8. Sampun ngantos enggal-enggal datang kamar kecil. Slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu, secara fisik siapapun kalau sudah usia 30 tahun terus mengalami penurunan. Kecuali yang rawuh pada hari ini, itu kelompok yang garis hijau. Jadi orang tua-tua. Gimana? 120 tahun isih kuat insyaallah. Hati-hati loh Bapak Ibu, kita menyikapi Al-Quran. Di Indonesia itu yang terkenal ayat fa'idzas jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Ayat itu yang jadi pegangan terus menerus. Padahal ayat lain Allah mengatakan wa ma kana li nafsin antamuta illa biiznillahi kitabam muajjala. Siapa yang tahu ajal kita? Tapi kita harus ikhtiar. Kenapa ada fakultas kedokteran Bapak Ibu? Karena Allah dalam surat Muhammad ayat 7 juga mengatakan intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Monggo diperhatikan malih. Teras malih. Sampun. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, penyakit-penyakit itu diperkenankan hadir di dalam tubuh kita masing-masing selama kita ngeculke boyo kalih segawon. Jadi selama bulan Ramadan ini kita dididik untuk memanusiakan diri sendiri, Pak. Kados sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang tahu Pancasila aja belum tentu tahu gambar ini. Gitu kok bilang saya lebih Pancasilais. Saya Bapak Ibu, manusia yang betul-betul manusia yang bisa mengendalikan segawon kalian boyo. Segawon menika emosine meledak-ledak. Ngantos ngebrak meja barang. Sementara boyo niku isine ming dahar wae, kali turu wae. Nun sewu Bapak Ibu. Jadi ke depan kita harus memegang komando. Kados dene surat Al-Infitor ayat 6 dan 7. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dados Bapak Ibu mirsani sederek kok nesu wae menika segawonipun nembe kumat. Panjenengan mirsani tiang barbodo kok mangan wae niki boyone sing luwih kuat.
Nggih. Jadi kalau sebagai manusia yang digambarkan di dalam surat Ali Imran ayat 159, fabima rahmatim minallahi lintalahu. Mekaten Ibu Bapak Ingkang mulya, ini bahan untuk 3 semester. Karena panjenengan itu cerdas, midhangetaken kemawon disambi kletak-kletuk. Menika kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi haji yang mabrur, tidak ada balasan kecuali jannah. Bergembiralah Bapak Ibu, sebagaimana tadi pesan wala tahinu wala tahzan. Makatan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.